Pernah dengar soal mediasi? Oke, mungkin gambaran yang muncul adalah dua pihak yang bersitegang dan ada penengah di antara mereka. Nah, lupakan dulu gambaran itu. Hari ini kita akan membahas sebuah ide yang mengubah total cara kita memandang penyelesaian konflik. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau tujuan utama dari sebuah konflik itu bukan cuma masalahnya selesai, tapi justru jadi momen buat semua pihak jadi lebih baik? Ini dia inti dari pendekatan mediator sebagai pelatih. Pertanyaan tadi langsung membawa kita ke bagian pertama. Emangnya seperti apa sih mediator jenis baru ini? Kita akan lihat pergeseran fokusnya. Dari yang cuma mikirin resolusi, jadi mikirin pertumbuhan. Ini dia definisinya. Jadi, mediator sebagai pelatih itu punya peran ganda. Dia nggak cuma bantu beresin masalah yang ada sekarang, tapi juga ngasih bekal atau alat buat pihak-pihak yang terlibat, biar kedepannya mereka lebih jago ngadepin masalah serupa. Fokusnya itu membangun kemampuan, bukan cuma yang penting damai. Nah, coba lihat perbandingannya. Ini jelas banget bedanya. Di sebelah kiri, itu cara tradisional. Ibaratnya, ada api, ya tugasnya cuma mademin api itu. Selesai. Tapi yang kanan, ini beda level. Selain mademin api, dia juga ngajarin gimana caranya biar di masa depan nggak ada kebakaran lagi. Keren kan? Jadi geser dari yang cuma lihat masalah, jadi lihat potensi. Tentu saja, buat bisa melakukan pergeseran ini butuh mindset yang beda juga kan? Nah, sekarang kita bakal bedah. Apa aja sih prinsip-prinsip utama yang jadi fondasinya? Yang pertama dan ini yang paling krusial adalah pemberdayaan. Tujuannya itu bukan ngasih kunci jawaban, enggak. Justru dia membantu para pihak ini untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Jadi kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu dikembalikan lagi ke tangan mereka. Selanjutnya kolaborasi. Ini penting banget. Prosesnya itu dilihat sebagai sebuah kemitraan. Jadi mediator dan klien itu kerja bareng. Bukan kayak wasit dengan pemain ya. Suasananya itu lebih ke, yuk kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Bukan, oke, sini saya yang putuskan. Dan yang ketiga, mindsetnya itu selalu melihat ke depan. Nggak lagi deh buang-buang waktu saling menyalahkan atau mengungkit masa lalu terus-menerus. Pertanyaannya simpel. Oke, kondisi sekarang begini, ke depannya kita mau gimana? Tujuannya itu membangun solusi yang nyata dan bisa dijalankan. Oke, pola pikirnya udah dapet, fondasinya udah kuat. Tapi, gimana cara menerapkannya? Nah, di bagian ini kita bakal geser dari kenapanya ke apanya. Maksudnya, apa aja sih skill penting yang wajib dimiliki? Ada 4 pilar utama di sini. Komunikasi empatik, biar benar-benar paham apa yang dirasakan. Pertanyaan yang kuat, yang bikin orang jadi mikir lebih dalam. Mendengarkan aktif untuk menangkap pesan yang bahkan nggak terucap. Dan yang jadi dasar semuanya, tentu saja, membangun kepercayaan. Tanpa 4 hal ini, pendekatan coaching nggak akan jalan. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Gini deh, pertanyaan yang tepat itu jauh lebih berharga daripada jawaban instan. Kenapa? Karena pertanyaan itu seperti membuka pintu-pintu baru di pikiran kita. Sementara kalau kita langsung dikasih jawaban, pintunya malah seringkali jadi tertutup. Oke, kita udah bahas mindset dan skillnya. Sekarang, gimana prakteknya? Yuk, kita lihat beberapa model dan teknik spesifik yang biasa dipakai. Disinilah teori ketemu sama kenyataan di lapangan. Nah, ini salah satu senjata andalannya, model GROW. Kerangka kerja yang simple tapi efektif banget. Bayangin ya, kita mulai dari G untuk goals atau tujuan. Sebenarnya, kalian pengen hubungan kerja kalian jadi kayak gimana? Lanjut ke R, reality. Oke, kenyataannya sekarang gimana? Terus ke O, options. Kira-kira apa aja nih yang bisa kita coba? Dan terakhir, W, will atau commitment. Nah, dari semua pilihan itu, apa satu hal yang akan kalian lakukan minggu ini? Lihat kan, obrolannya jadi jelas, terarah, dan langsung menuju tindakan. Wah, ini teknik favorit saya. Reframing atau membingkai ulang. Coba deh perhatikan. Cuma dengan mengubah kata-katanya sedikit aja, suasananya bisa langsung beda 180 derajat. Dari yang tadinya bilang, tuntutan mereka nggak masuk akal, jadi bertanya, sebenarnya apa sih inti kepentingan di balik tuntutan mereka? Dari yang tadinya pertempuran, jadi sesi pemecahan masalah bareng. Ini powerful banget buat ngubah cara pandang. Jadi setelah kita lihat semuanya, terus kenapa ini penting? Kenapa kita perlu repot-repot pakai pendekatan coaching segala? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal lihat dampak besarnya. Manfaatnya itu bukan main-main. Solusinya jadi lebih awet karena lahir dari mereka sendiri. Mereka pulang nggak cuma bawa surat damai, tapi juga bawa skill baru. Hubungan mereka jadi beneran membaik, bukan sekedar damai di permukaan. Dan yang paling keren, konflik nggak lagi dilihat sebagai ancaman, tapi justru sebagai sebuah peluang untuk tumbuh lebih kuat. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Coba deh, pikirkan konflik yang mungkin sedang terjadi di hidup Anda, entah itu di pekerjaan atau urusan pribadi.
Gimana kalau kita coba lihat konflik itu dengan kacamata yang beda? Bukan sebagai ajang menang kalah, tapi sebagai kesempatan untuk melatih diri, untuk berkolaborasi, dan untuk tumbuh bersama-sama.